Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang yang namanya adalah peluang, materi peluang. Nah, materi peluang ini harusnya disampaikan itu beberapa materi gitu ya. Cuman karena sekarang ini kita sebentar lagi kita mau masuk UAS ya, jadi kita akan padatkan saja yang biasanya soalnya itu selalu keluar gitu ya. Di sini kita harus tahu dulu dasar-dasar dari peluang. Nah, di sini ada gambar uang. Nah, tetapi uang di sini ada titik sampel, kemudian ruang sampel. Nah, di sini coba lihat pada pelemparan sekeping uang logam, sisi yang mungkin muncul adalah sisi angka atau biasanya simbolnya A, atau sisi gambar biasanya simbolnya G. Jadi, ya kan? Jadi kalau misalnya uang kita lempar ke atas sekali, maka kemungkinan yang muncul itu bisa angka, bisa gambar, gitu ya. Nah, di sini jika sisi yang mungkin muncul ini dinyatakan dengan himpunan, misalnya S, menjadi S yaitu A dan G. Karena kan uang itu ada dua sisi kan, antara angka atau gambar. Nah, kumpulan atau himpunan semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan disebut ruang sampel. Jadi yang memungkinkan muncul itulah ruang sampel. Sekarang kan kalau kalau uang logam itu kan ada dua sisi ya. Nah, ini ada sisi angka, ada sisi gambar. Nah, maka sisi-sisi ini namanya ruang sampel gitu. Jadi ada dua yang kemungkinan akan muncul. Kemudian, adapun anggota-anggota dari S itu namanya ruang sampel, disebut titik sampel gitu ya. Jadi anggota-anggota dari ruang sampel itu titik sampel. Nah, ini S, A, G. Titik sampelnya apa? Yang pertama ada A, dan titik sampel yang kedua ada G. Nah, itu namanya titik sampel. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa cara dalam menentukan ruang sampel. Yang pertama ini ada dengan cara tabel. Nah, ini sangat gampang. Jadi ditulisnya uang logam yang pertama itu ada angka dan gambar, kemudian di sini simpan. Kemudian uang logam yang kedua itu angka dan gambar, ya kan? Karena uang logam ya antara angka dan gambar gitu. Tulis seperti ini, maka dihasilkan ini kan A, ini A, maka tulis di sini. Jadi A, A. Kemudian ini A, ini G. Yang kolom ini maka isinya adalah AG, yang ini berarti GA, kemudian yang ini berarti GG. Gitu ya. Maka di sini adalah kemungkinan munculnya ketika dua uang logam dilemparkan bersama-sama, maka yang muncul bisa kemungkinannya nih bisa angka dan angka, atau angka dan gambar, atau gambar dan angka, atau gambar dan gambar, ya kan? Nah, di sini maka ruang sampelnya itu adalah S. Ya udah, ini semuanya tinggal dituliskan. Jadi AA, AG, GA, GG, gitu ya. Maka ada berapa titik sampel? Yes. Nah, titik sampelnya ada 4 gitu. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, jadi ada 4. Paham ya? Anggota dari ruang sampelnya ada 4. Nah, kemudian di sini juga yang kedua itu menggunakan cara diagram pohon. Coba lihat. Kalau tadi uang logamnya di samping dan di atas. Nah, di sini adalah uang logam ke 1 A dan G, ya kan? Kemudian uang logam yang kedua. Nah, ini juga sama, uang logam yang kedua. Nah, jadi si A ini kan ketika ini koin yang pertama itu dipastikan A, nih, misalnya dipastikan A, maka uang logam yang kedua dimungkinkan bisa muncul A atau bisa muncul G, ya kan? Nah, kemudian ketika uang logam yang pertama itu dipastikan G misalnya, maka uang logamnya yang kedua kemungkinannya muncul A atau kemungkinannya muncul G, ya kan? Maka ini uang logam yang kedua. Nah, maka hasilnya adalah tinggal diurutkan. Ini A, ini A, jadi AA. Ini A, ini G, jadi AG. Kemudian ini G, ini A, jadi GA. GG menjadi GG. Ya, maka inilah hasil yang mungkin ini namanya ruang sampel. Nah, di sini jadi kita tulis dengan cara himpunan.
Jadi S sama dengan AA, AG, GA, GG. Maka di sini titik sampel atau NS, banyak anggota sampelnya, itu adalah 4. Ini untuk menentukan ruang sampel. Nah, itu tadi dasar-dasarnya yang harus kita ketahui. Nah, sekarang kita masuk kepada cara menentukan nilai peluang. Nah, di sini ada rumusnya. Rumusnya ini PK, kemudian NK, NS, dengan K merupakan anggota dari ruang sampel. Nah, di sini K itu adalah kejadian, kemudian P itu adalah peluang, S itu tadi ruang sampel. Maka kalau PK berarti P kan peluang, jadi peluang kejadian. NK banyak kejadian. NS banyak anggota ruang sampel. Gitu ya. Ini sudah ada keterangan-keterangannya. Nah, baik, kita langsung saja pada contoh soal. Siti melemparkan sebuah dadu. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu. A bertitik 3, B bertitik lebih dari 3. Nah, sekarang kita menentukan yang titik 3 dulu. Nah, yang A diketahui, K itu adalah kejadian, gitu ya. Yang mungkin, berarti yang ditanyakan berarti. K itu yang mungkin atau ditanyakan, yang A itu apa? Bertitik 3. Nah, maka K itu kejadiannya mata dadu bertitik 3, NK. Ya, pasti dalam dadu itu kan 1 sampai 6 kan? Berarti ya kalau angka 3 hanya satu angka 3-nya. Jadi tulis 1. Kemudian ini S itu ruang sampel dari mata dadu. Mata dadu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Nah, maka banyak anggota ruang sampelnya, ya udah ini ada 6 ya. Tulis 6. Nah, setelah kejadian NK-nya sudah ada, NS-nya sudah ada, baru kita masukkan kepada rumus dari ruang sampel. Nah, tadi rumusnya adalah PK sama dengan NK per NS. Nah, NK-nya tadi sudah dapat berapa? Nah, ini 1. NS-nya 6. Jadi, 1 per 6. Biasanya, sampai 1 per 6 ini sudah cukup. Biasanya. Namun, kadang-kadang juga ada isinya harus desimal. Kalau misalnya isinya itu jawabannya harus desimal, ya ini tinggal dibagi saja. 1 dibagi 6 berarti 0,166666. Nah, kemudian kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Jadi 0,17. Jadi 6 ini ditambah 1. Jadi 0,17. Karena 6 sebelumnya ini nih adalah lebih dari 5. Kita hilangkan, maka menjadi bertambah 1 ke depan. Jadi 0,17. Nah, kemudian di sini yang B-nya. Yang B itu yang ditanyakannya adalah bertitik lebih dari 3. Kejadiannya itu adalah lebih dari 3. Nah, K itu kejadian, apa? Lihat yang ditanyakannya adalah bertitik lebih dari 3. Mata dadu lebih dari 3. Kalau lebih dari 3, berarti 3-nya nggak dibawakan. Nah, berarti kalau lebih dari 3, berarti 4, 5, 6. Nggak mungkin 7, nggak mungkin 8. Ya, berarti sampai 6. Kenapa? Karena mata dadu kan sampai 6 ya jumlahnya. Nah, jadi NK banyak anggota di sini. Ada 1, 2, 3. Nah, ini jadi NK itu adalah 3. Kemudian S, ini karena konteksnya itu adalah Siti melemparkan sebuah dadu, maka ini ruang sampel dari mata dadu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya ada 6. Nah, setelah NK dan NS ditemukan, kita tinggal masuk pada rumusnya, yaitu PK NK per NS. NK-nya 3, NS-nya 6. Jadi 0,5. Ingat, 3 per 6 juga ini sudah cukup, ya. Atau disederhanakan jadi 1 per 2, kan? 3 per 6. Kalau misalnya disederhanakan, masing-masing dibagi 3, berarti 1 per 2. Ini pun sudah cukup, tapi kadang-kadang harus dirubah ke bentuk desimal, gitu. Jadi 0,5. Paham ya? Jadi kita tinggal menentukan K dulu dan S dulu. Nah, baik. Contoh soal 2. Nah, biasanya yang sering dijumpai itu ya seperti contoh soal 2.
biasanya gitu. Kalau dengan level soal yang medium lah gitu ya, sedang. Di sini soal contoh 2. Sebuah kantong berisi bola terdiri dari 26 bola berwarna ungu, 4 bola berwarna biru, dan 10 bola berwarna kuning. Jika dari kantong tersebut diambil sebuah bola secara acak, maka peluang terambil bola berwarna biru. Ini ada 3 nih. Ada 3 nih. Nah, yang pertama itu ada bola ungu. Itu 26. Kemudian ada 4 bola biru. Ada 4 bola biru kan. Kemudian 10 bola warna kuning. Nah, ini kan ada di dalam satu kantong. Nah, itu ya. Kemudian, maka peluang terambilnya bola berwarna biru. Nah, ini peluang terambilnya bola warna biru apa? Nah, pertama kita cari dulu, diketahui kejadian apa? Kejadiannya adalah bola biru yang ditanyakannya. Bola biru di sini itu kan ada 4 bola ya. Ada 4 bola. 4 bola. 1, 2, 3, 4. Maka NK-nya ya ada 4. Kemudian S itu adalah ruang sampel keseluruhan jumlah bolanya. Berarti tinggal bola ungu ditambah bola biru ditambah bola kuning. Jadi 26 ditambah 4 ditambah 10. Ya kan? Maka NS-nya, kita langsung saja. NS-nya itu ada 40. Nah, NS-nya sudah ada, NK-nya sudah ada. Kita tinggal masukkan ke rumus. Rumusnya PK sama dengan NK per NS. Jadi 4 per 40 sama dengan, ini kalau misalnya disederhanain, jadi masing-masing dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Ini sudah cukup. Tapi jika ditanyakannya adalah desimal, tinggal dibagi saja, maka hasilnya 0,1 peluangnya. Oke, ini paham ya? Baik, sekarang yang ini. Dalam suatu kantong berisi 3, seperti 10 bola berwarna biru. Oke, kita langsung saja diketahui. Kejadiannya itu, oke kita baca dulu ya. Soalnya, tadi 4 bola berwarna pink dan 6 bola berwarna merah. 1 bola diambil secara acak di dalam kantong. Nilai kemungkinan terambilnya bola berwarna merah. Berarti ini terambilnya bola berwarna merah. Ini berarti K ya. Nah, merah itu ada berapa? Dan 6 bola berwarna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kalian bisa langsung, ya udah 6 aja lah. Gitu. Juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau secara aturan seperti ini penulisannya. Kemudian S-nya ini tinggal dijumlahkan, yaitu bola biru tambah bola pink tambah bola merah. Berarti bola birunya itu ada 10 ditambah 4 ditambah 6. Maka jumlahnya ada 10 tambah 4, 14 tambah 6 ada 20. Ini 20 itu adalah NS-nya, ya kan? NK sudah ada, NS sudah ada, tinggal kita masukkan ke rumus. Sini deh. PK sama dengan NK per NS. NK-nya ada, ini merah ya, merah. 6 per, kemudian keseluruhannya NS-nya itu ada 20. Kalau disederhanakan berarti ini tinggal masing-masing dibagi 2. 6 dibagi 2, 3, 20 dibagi 2, 10. Gitu ya. Maka jawabannya adalah tinggal 3 dibagi 10 berarti 0,3. Nah, ini. Ya, ini soal contoh nomor 3 sama dengan contoh soal nomor 2. Baik, untuk sampai sini paham ya? Jika masih belum paham, silakan bisa langsung tanyakan saja. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.